Pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persebaya Surabaya tidak hanya menentukan nasib dua tim Jawa Timur, tapi juga bisa memutuskan gelar juara Liga 1 Persib Bandung. Namun di tengah sorotan besar terhadap laga tersebut, pelatih Persib Boyan Hodak memilih menjauh dari layar televisi meskipun banyak dari pemainnya yang akan menonton pertandingan ini bersama-sama. Beberapa pemain mereka akan menonton, namun Boyan Hodak justru menolak ikut menyaksikan laga yang sangat menentukan tersebut. Alasannya tahayul, tapi saya tidak pernah menonton pertandingan seperti ini. Boyan percaya bahwa saat ia menjauh dari laga-laga yang tidak melibatkan timnya secara langsung, hasilnya justru lebih berpihak kepada Persib. Sebaliknya, jika ia menonton, biasanya hasilnya tidak menguntungkan timnya. Jadi, ini seperti tahayul. Meski terdengar sepele, Boyan menunjukkan bahwa bahkan di level tertinggi kompetisi, ruang untuk kebiasaan personal dan sentuhan mistik masih punya tempat, terutama ketika gelar juara ada di ujung mata. Boyan memang dikenal sebagai pelatih yang percaya tahayul atau yang biasa ia sebut superstition dalam bahasa Inggris. Ia tidak akan mengganti pemain yang hadir di konferensi pers sebelum pertandingan bila timnya masih belum terkalahkan. Selain itu, Boyan juga selalu menggunakan mobil yang sama di Persib hingga timnya mengalami kekalahan. Karena tim pelatih diberikan dua mobil identik berbeda warna, hitam dan putih tuntasnya. Persib Bandung menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung upaya pemberantasan segala bentuk tindakan rasis di dunia sepak bola, khususnya sepak bola nasional. Sebagai salah satu klub profesional yang berlaga di kompetisi Liga 1, Persib Bandung selalu menempatkan nilai-nilai sportivitas, inklusivitas, dan rasa saling menghormati sebagai fondasi utama dalam setiap langkah klub. CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sepak bola yang sehat dan terbuka bagi siapapun, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Sebagai salah satu klub profesional di kompetisi Liga 1, kami secara konsisten mendukung segala upaya untuk memerangi rasis dalam industri sepak bola nasional. Ia menambahkan sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menyatukan perbedaan dan memperkuat solidaritas antar individu dan komunitas. Kami percaya bahwa sepak bola adalah ruang yang menyatukan perbedaan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Persib selalu menghormati dan mentaati seluruh aturan serta regulasi yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan etika, fair play, dan semangat anti-diskriminasi dalam olahraga. Sebagai bentuk nyata dan komitmen, Persib juga akan terus mengedukasi seluruh elemen, termasuk pemain, ofisial, dan supporter, untuk bersama-sama menciptakan atmosfer pertandingan yang positif dan bebas dari ujaran kebencian maupun tindakan diskriminatif. Persib mengajak seluruh insan sepak bola Indonesia untuk bergandengan tangan dalam memerangi rasis demi masa depan sepak bola nasional yang lebih adil, berbudaya, dan berkeadaban tuntasnya. Langkah hukum tengah ditempuh Persib Bandung untuk menanggapi kartu merah yang diterima Ciro Alves saat menghadapi Malut United. Manajemen klub telah mengajukan banding kepada Komite Disiplin PSSI berharap ada evaluasi objektif terhadap keputusan wasit. Pelatih kepala Persib Boyan Hodak menyampaikan bahwa komunikasi internal dengan manajemen telah dilakukan dan proses administratif diyakini sudah bergulir. Saya rasa mereka sudah mengirimkannya. Saya perlu cek ulang, tapi yang pasti Persib pasti akan mengirimkan banding soal kartu merah Ciro Alves.
saat disinggung mengenai kemungkinan hukuman Ciro justru diperberat apabila banding ditolak, Boyan menanggapi dengan rasionalitas khasnya, menghindari asumsi, dan tetap menunggu prosedur berjalan. Saya tidak tahu. Soal ini kita tidak tahu sampai ada keputusan yang keluar. Saya tidak punya bola kristal ramalan. Saya tidak bisa meramal masa depan. Jadi, lebih baik kita tunggu saja tuntasnya. Komisaris Utama FC Malang United yang juga perwira menengah TNI Angkatan Darat, Mayor Joko Purwoko, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan rasis terhadap dua pemain asal Papua, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, usai laga pekan ke-31 antara Malut United menghadapi Persib Bandung. Dalam pertandingan yang dimenangkan Malut United tersebut, salah satu pemain dilaporkan menjadi korban ujaran rasis dari oknum supporter. Joko menilai insiden ini bukan hanya persoalan sepak bola, melainkan bentuk nyata serangan terhadap nilai-nilai kebinekaan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Melalui pernyataan resminya, Joko menegaskan bahwa rasis adalah kejahatan sosial yang harus ditindak tegas secara pidana. Ia mendesak PSSI dan Komisi Disiplin PSSI untuk mengambil langkah konkret. Joko pun memberikan 3 poin. Poin pertama adalah memberi sanksi pengurangan poin kepada Persib Bandung sebagai bentuk tanggung jawab atas perilaku sebagian pendukungnya. Poin kedua, mendorong proses hukum terhadap pelaku ujaran rasis sesuai undang-undang dan KUHP. Ketiga, menguatkan sistem edukasi dan kampanye nasional anti rasis dalam dunia sepak bola Indonesia. Tuntasnya. Persib Bandung dipastikan menjadi champion juara back-to-back Liga 1 musim ini setelah Persebaya Surabaya bermain imbang dengan Persik Kediri. Persebaya sempat unggul 2 kali atas Persik Kediri pada menit ke-34 dan menit 45. Namun Persik Kediri mampu memperkecil ketertinggalan. Persebaya pun bisa menambah golnya melalui Malik Rizaldi pada menit ke-48. Namun secara dramatis mampu menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir. Dengan hasil imbang ini, Persib Bandung dipastikan menjadi juara Liga 1 musim ini tanpa harus menunggu menghadapi Barito Putra. Poin Persib saat ini sudah tidak bisa dikejar oleh kedua tim terdekat, Dewa United dan Persebaya Surabaya. Bintang 4 pun diraih Persib Bandung. Boyan Hodak kembali mencatatkan sejarah atas Persib di musim ini. Selamat untuk Persib Bandung.